8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini nggak usah jauh-jauh Pak, NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura, karena kita tidak pernah belajar dari berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi, membunuh 13.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, ada video yang ditayangkan ya. Sebuah video hebatnya orang Kristen, tidak pernah menutupi kesalahannya. Benarkah? Itu. Jadi Islah Bahrawi ini ingin menyampaikan kepada umat Islam harus membeberkan sejarah buruk yang terjadi di zaman sahabat. Dan kemudian menyimpulkan kalau di Islam itu justru tidak demikian. FPI dan NU katanya hampir saja terjadi bacok-bacokan katanya. Apa benar begitu ya? Ini sesuatu yang sebenarnya sangat tidak relevan ya bagi seorang muslim menyampaikan aib, apalagi sejarah masa lalu. Apa benar sejarah masa lalu sebagaimana yang dipaparkan oleh ahli sejarah itu? Jika tidak ditambah-tambah, karena memang sanad-sanad sejarah ini juga dipersoalkan sampai sekarang, baik secara riwayah ataupun diraya. Itu satu. Nah, yang kemudian yang kedua, kalau berbicara sejarah Islam ini harus mengacu kepada sesuatu yang otentik, fakta-fakta otentik yang tidak terkena hukum, yaitu kelemahan riwayat, tidak kena vonis lemah. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan pemaparan sejarah buruknya sejarah Islam masa lalu seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar misalnya tentang riddah, kemudian yang terjadi pada masa Umar ya, pembunuhan terhadap Umar, yang terjadi pada masa Utsman, pembunuhan terhadap Utsman, kemudian pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein. Saya kira semuanya itu sudah dibongkar oleh sejarah ya. Buku-buku sudah memuat, berarti sudah dibongkar. Tetapi umat Islam memang tidak terlena seperti Islah Bahrawi yang mengungkit kembali peristiwa masa lalu, tujuannya hanya sebagai sifat-sifatnya yang provokatif saja gitu. Seolah-olah sikap yang disampaikan itu adalah suatu sikap pembenaran bahwa tesis yang diajukan, tesis yang dibaca itu kepada masyarakat adalah sebuah kebenaran yang harus dilakukan, bahwa aib umat Islam itu harus dibuka gitu. Nah, tentunya tidak demikian dalam Islam. Kalau kita mau beberkan seperti itu, apa benar orang-orang di luar Islam Kristen itu sudah membongkar semua peristiwa Poso sampai sekarang? Sampai ada pasukan itu tadi Manguni itu ya, Laskar Manguni itu. Peristiwa Poso masih ingat tuh, pembantaian umat Islam. Sampai sekarang pun banyak yang menutup-nutupi kalau itu bukan perang agama, padahal nyata sekali di situ yang dilakukan peristiwa Poso. Sampai sekarang ditutup-tutupi itu dengan berbagai macam cara. Demikian juga peristiwa Laskar Manguni barusan saja itu ditutup-tutupi gitu. Jadi kalau menurut saya ini pengalihan kesalahan kepada umat Islam
bahwa umat Islam ini harus tertuduh sebagai orang yang bersalah. Buka coba sejarah. Lebih banyak mana pembantaian umat Islam terhadap orang Kristen tadi dan pembantaian Kristen terhadap Islam. Kalau mau berbicara sejarah ya, siapa sebenarnya yang mendalangi terorisme terhadap Islam pada waktu itu? Membantai ya, sejak masa Romawi dan Persia itu. Karena memang kondisi pada waktu itu adalah kondisi peperangan. Ya, kondisi peperangan. Semua kelompok-kelompok agama itu berbentengkan agama untuk melakukan jihad dan crusade, yaitu perang salib dan sebagainya. Coba baca sejarah secara jurni, karena di kalangan orientalis ini juga di dalam menyampaikan sejarah ada dua kelompok orientalis. Orientalis yang membicarakan dan memiliki kebanggaan tersendiri terhadap Islam meskipun orang-orang di luar Islam, dan orientalis yang sengaja memang menyulut permusuhan terhadap Islam. Jadi dua kelompok ini sama-sama ada di dalam Islam. Kita harus berpihak kepada sejarah yang mana? Lah sejarah kalau kita lihat, semua sejarah Hayatus Sahabat itu, atau kita baca Bidayah wan Nihayah, atau peperangan apa saja yang ditulis ahli sejarah, itu semuanya mengacu kepada pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di zaman sahabat, pembunuhan yang terjadi di zaman khilafah ke khilafah sampai kepada kesultanan ataupun sampai kerajaan Islam. Itu semuanya dipaparkan. Yang saya tidak menemukan itu pembunuhan 13.000 orang oleh Wahabi tadi itu. Itu mengada-ngada menurut saya itu. Jadi di sini kalau kita cermati, mengapa harus Islam gitu? Mengapa harus Sunni yang dibikin babak belur? Mengapa tidak kemudian membaca pergerakan Syiah pada waktu itu? Kenapa Syiah luput dari pembicaraan Islam Barawi? Coba Anda baca, Anda itu ikuti cara berpikir Islam Barawi. Tidak pernah menyentuh Syiah selama ini pembicaraannya itu. Semua Sunni yang dibahas habis-habisan itu. Ini sangat bahaya menurut saya ya. Kalau kita cermati sungguh sangat bahaya. Bin bahaya. Karena pada intinya ini adalah sebuah nalar yang menyesatkan. Jadi kalau kita melihat tadi itu ada dua kelompok di kalangan orientalis ya. Orientalis yang jujur berbicara Islam dan orientalis yang tidak jujur berbicara Islam. Orientalis yang benar-benar ilmiah dan orientalis yang tidak ilmiah sama sekali, karena lebih mengikuti kaumnya, bahasa kaumnya, keberadaan kaumnya, sehingga melukiskan Islam sebagaimana yang mereka inginkan. Sementara oleh orientalis yang jujur ini menjadi musuh bagi orientalis yang tidak jujur tadi. Ini terjadi di dalam tubuh mereka, orang-orang barat ya. Upaya-upaya westernisasi pun dari sisi belah dua tadi, yaitu orientalis yang jujur dan orientalis yang tidak jujur. Tentu saja bagi yang tidak jujur ini, yang jujur ini seringkali ditenggelamkan oleh kelompok-kelompok pengasong liberal ini. Para pengasong liberal ini berpikirnya kan liberal terus. Berani dia, jangankan mengkritisi manusia ya, setingkat sahabat, setingkat Nabi, mengkritisi Allah saja bisa dia kok, dan bisa mengatakan Allah itu tidak ada. Nantinya seperti itu berani dia gitu. Yang pertama, dasar-dasar filsafat dijadikan sebagai acuan yang cukup licin untuk menetapkan bahwa di atas segala-galanya itu adalah akal. Sehingga pun Tuhan harus tunduk kepada akal. Ini yang terjadi ya. Jadi kalau kita mau lihat pembunuhan itu ya coba baca sejarah Islam. Pembunuhan itu sejarahnya ada di dalam Islam.
Tetapi mengapa kemudian pembunuhan terhadap Islam ini ditutup-tutupi oleh Islah Barawi, ya? Pembantaian yang dinampakkan pembantaian Islam terhadap Kristen gitu, tapi pembantaian Kristen terhadap Islam tidak dibuka-buka gitu. Aduh, ngeri ya ini ya. Apa ya, mengacak-ngacak Islam gitu. Menurut saya ini sudah tidak baik sudah. Karena pada intinya ingin menyatakan bahwa Islam sebagai tertuduh. Dan ini bertindak sebagai seorang nabi, dia mengeksekusi setiap ulama-ulama yang menulis tafsir-tafsir dan sejarah kalau mereka itu bersalah itu. Ya, itu mungkin nanti kesimpulannya ke arah sana ya. Mungkin kesimpulannya sebagai seorang ilmiah ya, yang mengikuti ilmiawan itu, pola yang harus dikembangkan harusnya mengacu pada sejarah secara bijak, benar-benar membuka sejarah, bukan setengah sejarah itu, bukan yang menguntungkan baginya, tapi yang menguntungkan kepada Islam. Ini membuka aib Islam, tujuannya untuk menjelek-jelekkan Islam, yang konon katanya sebagai cambuk semerti kepada Islam. Tidak, justru Anda itu membuka peluang supaya Islam dicaci maki oleh orang-orang luar Islam. Anda yang membuka sumbat tadi dengan tujuan supaya Islam dilecehkan oleh orang-orang di luar Islam. Kurang apa? Kenalkan dengan Saifuddin Ibrahim yang menjadi penghina Islam. Lah, sekarang Anda membuka keran tadi anti-Islam sebenarnya. Ini yang paling bahaya, bukan makin baik, makin jelek itu. Allah sendiri menyatakan untuk tidak membuka aib lama itu. Justru apa yang terjadi di zaman sahabat kan kalian tidak tahu, yang sesungguhnya tidak tahu, hanya menurut tulisan, dan sejarah itu subjektif, tidak ada yang objektif. Dari kepentingan mereka yang membuat sejarah. Apalagi kalau sekarang misalnya berbicara sejarah berdasarkan literatur-literatur yang tidak jelas dari kaum orientalis, misalnya dari orang-orang barat, dari kitab-kitab picisan dari orang-orang Syiah. Lalu bagaimana bisa menetralisir penyampaian sejarah secara utuh terhadap Islam? Sama saja dengan membuka keran tadi, yaitu agar muncul kebencian terhadap Islam. Iya, artinya umat di luar Islam wah bangga, hebat Islah Barawi, itu menjadi pahlawan bagi kita karena Islah Barawi lah kita itu kemudian membuka peluang itu Islah Barawi. Jadi makin bertempur itu orang-orang di luar Islam. Kalau dibaca WhatsApp anti-Islam ya, di debat Islam Kristen, kurang apa hujatan orang-orang Kristen terhadap Islam itu luar biasa. Hei Mamat, Nabi Muhammad dipanggil Mamat. Ini semua pasti gara-gara orang-orang yang membuka peluang cara berpikir berlebihan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islah Barawi. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.